Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang doa kunut. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di dalam hati kita seputar doa kunut, yang insya Allah kita akan menjawabnya pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, bagi para sahabat yang belum subscribe dengan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Cukup menekan tombol subscribe, kemudian tombol lonceng, dan tekan pula tombol lonceng yang berdering. Jangan lupa pula tombol like-nya juga diklik atau ditekan. Dan jika bermanfaat, silakan tekan tombol share untuk membagikan video ini kepada sahabat yang lain. Dan saya aturkan terima kasih atas kesediaan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini. Pastikan para sahabat mengikuti video ini hingga menit terakhir agar informasinya tidak terpotong sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, berikut 5 pertanyaan dan jawaban seputar doa kunut pada sholat subuh. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan doa kunut? Kunut artinya adalah ketaatan dan berdoa. Doa kunut adalah doa yang sunnah dibaca ketika berdiri dalam ibadah sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah dibaca pada rakaat kedua sholat subuh sebelum sujud. Juga disunahkan pada rakaat terakhir sholat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan. Selain dibaca pada sholat subuh dan sholat witir, saat terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin, dianjurkan pula membaca doa kunut nazilah pada semua sholat wajib 5 waktu. Pertanyaan kedua, apa hukumnya membaca doa kunut pada sholat subuh? Hukum membaca doa kunut dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan, i'lam annal kunuta fi sholatis subhi sunnatun dil hadis sahihi fihi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Ketahuilah bahwa membaca doa kunut pada sholat subuh hukumnya sunnah berdasarkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa kunut pada sholat subuh hingga meninggal dunia. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, pertanyaan ketiga, sahkah sholat subuh tanpa membaca doa kunut? Sholat subuh yang tanpa membaca doa kunut hukumnya tidak batal dan tetap sah. Sebab doa kunut hukumnya adalah sunnah muakkad, bukan termasuk rukun dan bukan pula bacaan wajib dalam ibadah sholat. Doa kunut adalah termasuk sunnah abu'ad, yang jika meninggalkannya dalam mazhab Syafi'i disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi, baik sengaja meninggalkannya maupun karena lupa. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar, wa'alam annal kunuta masyru'un indana fi subhi wa huwa sunnatun muakkadatun
lau tarakahu lam tabatul sholatuhu lakin yasjudu lis-sahwi sawa'an tarakahu amdan aw sahwan. Ketahuilah bahwa dalam mazhab kita, yakni mazhab Imam Syafi'i, sangat dianjurkan membaca doa kunut pada sholat subuh. Hukumnya sunnah muakkad. Jika ditinggalkan tidak membaca doa kunut ketika sholat subuh, maka sholat subuhnya tetap sah dan tidak batal, tetapi disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi, baik sengaja meninggalkannya maupun karena lupa. Pertanyaan keempat, wajibkah membaca doa kunut jika tak hafal? Jawabannya tentu tidak wajib. Jangankan tidak hafal, bagi yang hafal saja hukumnya tetap sunnah membacanya ketika sholat subuh. Tetapi jika meninggalkannya, disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Jika seandainya ketika sholat subuh tidak membaca doa kunut, juga tidak melakukan sujud sahwi, maka sholat subuhnya tetap sah dan tidak perlu mengulang atau mengqadhanya. Para sahabat menambah Hikmah Mari Berkah Channel. Kemudian pertanyaan yang kelima, jika tidak hafal doa kunut, apakah solusinya? Solusinya adalah, pertama, jika tidak hafal doa kunut, ya tidak perlu membacanya. Akan tetapi dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi. Yang kedua, menggantinya dengan doa kunut yang lain dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Di antara doa kunut pengganti ketika doa kunut yang dari baginda Nabi, yang Allahumma hdini fi man hadait itu tidak hafal, maka boleh diganti dengan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran. Misalnya doa yang ada di penghujung surah Al-Baqarah. Asal diniati sebagai doa kunut, doa dalam Al-Quran boleh dibaca sebagai pengganti doa kunut baginda Nabi yang kita tidak hafal. Misalnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Atau boleh juga dengan doa sabut jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika doa-doa yang bersumber dari Al-Quran juga tidak hafal, boleh menggunakan redaksi doa susunan sendiri, tentunya dalam bahasa Arab, dengan syarat diniati sebagai doa kunut dan mengandung doa serta pujian. Misalnya Allahumma ufirli ya ghafur atau Allahumma rahamni ya rahim. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Iyalatul Talibin menjelaskan, wala yata'ayyanu kalimatul kunuti fayajzi'u anha ayatun tadammanat du'aan in qasadahu ka akhiril baqarah wa kadza du'aun makhaddun walau ghairu ma'thurin. Kalimat doa kunut tidak tertentu pada redaksi khusus, sehingga tetap mencukupi atas bacaan kunut dengan membaca ayat yang mengandung doa ketika doa tersebut diniatkan untuk kunut, seperti halnya pada akhir surah Al-Baqarah. Begitu juga bacaan kunut dianggap cukup dengan membaca doa-doa lain meskipun tidak bersumber dari Rasulullah. Demikian pula Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menyebutkan, wa yahsulul kunutu binahwi Allahumma ufirli ya ghafur warhamni ya rahim min kulli ma yashtamilu ala du'ain
wasanain. Doa kuno juga boleh menggunakan redaksi seperti ini: Allahumma ufirli ya ghafur, atau Allahumma rahamni ya rahim, dan semua doa yang mengandung makna doa dan pujian. Demikian, semoga menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.